Terima kasih banyak teman-teman, Sipil ITERA sudah hadir pada malam hari ini. Berarti yang hadir sekarang ini angkatan 2019, 2021 ya? Kalau nggak salah. Betul Kak, angkatan 2021 sendiri. 2021. Oke, berarti sekarang masuk tingkat 2 ya? Ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin aku perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu di acara sebelumnya, tapi pasti banyak juga teman-teman yang belum tahu nih, apa sih Creative Station dan siapakah kita. Nah, jadi perkenalkan lagi, nama aku Anselia Septarini, biasa dipanggil Ansel, di sini sebagai Alliances and Partnership Manager dari Creative Station. Dan ada hadir juga rekan aku bernama Afwan yang membantu aku di partnership. Salam kenal ya semuanya. Nah, jadi sekarang teman-teman di angkatan 2021 ya, berarti ini yang hadir ada 100 lebih. Kalau total jumlah mahasiswanya ada berapa ya di angkatan 2021? Izin menjawab Kak, izin semuanya ada 227 orang. 227. Banyak juga ya. Berarti sekarang yang hadir udah hampir setengahnya nih. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman lain yang belum hadir, boleh ya diajak aja untuk menyusul ikut dalam acara hari ini. Oke, jadi terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Aku senang banget nih udah setengahnya bisa hadir walaupun di hari Minggu ini ya malam-malam. Terima kasih juga buat teman-teman himpunan terutama eksternal sudah mengajak terkhususnya angkatan 2021 untuk bisa mengenal platform Creative Station. Oke, jadi teman-teman, kita Creative Station dengan HMS ITERA sudah bekerja sama nih. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang ingin kita laksanakan bersama dengan himpunan dan kita sangat berharap adanya partisipasi dari teman-teman 2021. Karena kan teman-teman juga bisa dibilang masih baru banget ya menjadi mahasiswa, baru setahunan lah ya belajar di sipil, makanya kami merasa bakal oke banget nih kalau teman-teman udah bisa mulai menggali lebih dalam keprofesian dan juga ilmu di bidang teknik sipil, karena kan luas banget ya istilahnya ilmu-ilmu yang bisa kalian gali di luar perkuliahan kalian. Jadi di sini mungkin aku lebih ke memperkenalkan dulu nih apa sih platform kita, apa yang kita bisa berikan, dan bagaimana caranya kalian bisa berkembang lewat adanya pembelajaran di Creative Station. Mungkin aku mau nanya dulu, teman-teman ada nggak sih yang udah mendengar atau bahkan udah bikin akunnya Creative Station? Mungkin boleh raise hand ya kalau ada yang udah pengen cek dulu nih, teman-teman kira-kira. Adakah di 2021? Baru satu nih yang raise hand. Ada lagi nggak? Ada dua. Ada Kak Feby, Kak Doni. Ada lagi nggak nih dari 117 orang? Baru dua ya kayaknya yang udah pernah denger nih atau udah bikin akunnya untuk saat ini. Berarti teman-teman sisanya belum, bisa dibilang belum pernah denger sebelumnya ya? Iya nggak? Oke, jadi mungkin aku menyimpulkan teman-teman sebelumnya belum pernah dengar ya tentang platform kita. Jadi pas banget nih untuk kesempatan kali ini aku mau mencoba mengenalkan platform kita kepada kalian semua. Oke, aku mau izin share screen dulu. Oh ya teman-teman, tadi absennya jangan lupa ya diisi juga. Mungkin boleh di reshare lagi ya, Afwan, karena banyak juga teman-teman yang tadi baru join supaya bisa mengisi juga. Oke. Jadi teman-teman perkenalkan kembali, kami dari Creative Station, sebuah startup atau platform pembelajaran yang
berfokus pada pendidikan tentunya, pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Nah, jadi untuk saat ini kita memang masih berfokus di bidang keteknikan nih, terutama teknik sipil dan arsitektur. Makanya di sini kami mengajak HMS ITERA untuk bekerja sama dengan kami. Oke, jadi teman-teman, disclaimer aja selama aku menjelaskan, boleh ya kalau ada yang kira-kira mau bertanya atau mau interupsi sedikit, silahkan raise hand aja. Di sini kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, jadi nggak usah sungkan ya teman-teman semua. Oke, aku lanjut lagi. Jadi apa sih creative station itu? Di sini kita ada latar belakangnya ya. Jadi teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang pernah mendengar tentang SDGs atau Sustainable Development Goals atau cita-cita pengembangan berkelanjutan ya, yang merupakan target global nih yang ditetapkan oleh PBB atau United Nations sampai tahun 2030. Nah, jadi sisa berapa nih? 7 tahun ya? 8 tahun nih menuju 2030. Nah, jadi kami merasa Indonesia sebagai salah satu bagian juga ya dari masyarakat dunia, gimana sih caranya kita bisa berkontribusi dalam pencapaian poin-poin atau target-target global ini nih. Nah, jadi lewat Creative Station kita pengen bisa support 2 poin, yaitu poin keempat quality education atau pendidikan yang berkualitas, dan juga poin ke-8 decent work and economic growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini kita menggunakan pendekatan baru ya, di mana kalau kita melihat realita di Indonesia, pendidikan tuh bisa dibilang belum rata ya. Teman-teman yang mampu berkuliah sampai tingkat tinggi atau perguruan tinggi, mungkin bisa dibilang ada yang beberapa yang punya privilege lah ya, atau keluarganya mendukung nih sehingga kalian bisa sekolah setinggi-tingginya. Tapi ternyata di luar sana banyak banget orang yang terkendala terutama oleh finansial sehingga nggak bisa nih mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena adanya kendala di biaya tadi. Nah, jadi tentunya dari pendidikan tersebut sangat berpengaruh ya kepada goals yang kedua nih, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Karena tidak bisa kita pungkiri, untuk bisa mendapatkan pekerjaan pasti kita butuh yang namanya modal gitu ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa yang pasti adalah gelar kalian nih sebagai mahasiswa, sebagai sarjana nantinya, dan juga ilmu yang bisa kalian bawa di lapangan di pekerjaan kalian. Nah, jadi kalau melihat sekarang fenomenanya kayaknya mahasiswa udah aktif banget nih untuk bisa mulai mengaplikasikan ilmunya ya di dunia pekerjaan, sehingga yang kami lihat di sini sudah ada persaingan untuk bisa mendapatkan internship nih. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di 2021 belum banyak mungkin ya yang udah mulai cari-cari magang gitu atau side job, freelancing dan semacamnya, sehingga di sini kita pengen menyampaikan bahwa teman-teman nggak usah ya nunggu sampai di tingkat-tingkat akhir baru mencari-cari pengalaman di dunia profesional, mencari magang. Nah, tapi mulai dari sedini mungkin, tingkat sedini mungkin kalian tuh udah bisa mulai loh untuk mengaplikasikan ilmu yang kalian punya. Nah, jadi itulah goals dari Creative Station, membudayakan atau membiasakan kalian untuk bisa belajar mandiri dan tentunya bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian punya. Apalagi kan teman-teman di 2021 dari awal masuk kuliahnya langsung online gitu ya, sehingga pastinya kalian harus bisa nih beradaptasi dengan kebutuhan yang ada saat ini, dengan adanya perubahan zaman yang menjadi serba teknologi, walaupun sekarang mungkin udah mulai balik lagi ya ke offline, tapi pastinya sudah berbeda lah zaman sekarang dibandingkan dulu sebelum adanya pandemi kayak gitu. Nah, selanjutnya dari tujuan tadi pasti ada beberapa kendala ya yang aku bahas. Nah, di sini salah satu kendala yang paling besar lah gitu adalah harga pasaran course di Indonesia yang bisa provide teman-teman di teknik sipil itu masih tergolong tinggi nih. Di antara kalau di sini kita ngelihat persebaran yang paling tinggi itu ada di 140.000 sampai 500.000 ya. Nah, kayaknya kalau buat
teman-teman mahasiswa rasanya masih cukup berat ya mengeluarkan uang ratusan ribu untuk bisa mendapatkan pembelajaran di luar perkuliahan gitu atau mengikuti course, workshop dan lain sebagainya. Tapi aku mau nanya, kira-kira kalian ada nggak ya yang sudah pernah ikut gitu pembelajaran online lewat platform-platform lain kayak misalnya Ruang Guru atau Udemy, Coursera, ada nggak sih kira-kira? Boleh ya raise hand, aku pengen tahu dulu nih. Kira-kira ada nggak yang udah pernah coba-coba di angkatan 2021? Sepertinya tidak ada ya. Beneran nih teman-teman nggak ada yang pernah ikutan. Masa sih? Aku nggak percaya deh. Kok ada ya? Ada nih Kak Aulia, ada Kak Prio. Mungkin aku mau nanya, kalau Kak Aulia dulu pernahnya ikut apa ya sebelum ini? Izin Kak, waktu itu pernah ikut ruang guru. Oh, Ruang Guru pernah ya. Ini pas SMA berarti? Ya Kak, pas SMA. Oke, ada juga Kak Doni pernah ikut apa nih? Izin menjawab Kak, kalau saya pernah nyoba-nyoba Skillshare. Oh, Skillshare. Itu. Kelas apa nih kalau boleh tahu? Sorry Kak, bisa diulang bagaimana? Kemarin di Skillshare ikutnya kelas apa? Basic software Revit Kak. Or Revit. Oke. Oke, thank you ya Aulia dan Doni. Nah, jadi beberapa teman-teman berarti udah punya pengalaman ya tentang pembelajaran secara online itu seperti apa. Ini ada yang nanya juga ke aku, kelas ini termasuk kelas belajar bimbel gitu nggak, Kak? Oke, ini mungkin nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya ke teman-teman apa sih yang bisa kalian dapatkan lewat platform kita. Nah, jadi dari adanya kendala tadi, di sini kita pengen menjawab keresahan kalian ya dengan adanya harga course yang mungkin cukup tinggi nih untuk saat ini. Dengan harga yang kita tawarkan sangat-sangat murah ya menurut kami, yaitu 20.000 sampai 30.000 rupiah doang. Kayaknya sih kalau misalnya angka segini cuma buat makan 2 kali kali atau makan sehari, atau mungkin bahkan untuk nongkrong sekali doang nih sama teman-teman kalian ya, buat ngopi gitu segala macem. Jadi di sini kita pengen kalian bisa akses pendidikan dengan semurah mungkin karena kita merasa pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi solusinya adalah lewat adanya sistem Golden Pot yang kami yakin belum pernah diaplikasikan sebelumnya di Indonesia maupun di dunia ya. Jadi ini satu sistem yang kita ciptakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, jadi apa sih Golden Pot ini? Oke, sebentar ya, sorry. Oke. Nah, jadi Golden Pot ini seperti yang kalian lihat adalah celengan ya. Celengan ayam emas nih. Jadi nanti setiap kali kalian enroll, setiap orang, setiap mahasiswa, sebagian besar uangnya akan masuk ke dalam celengan kita. Nah, jadi nantinya setelah terisi ya si celengan ini, setiap 6 bulan sekali akan dipecahkan dan dibagikan kepada expert yang membuat course di Creative Station. Jadi intinya kita pengen memberikan reward kepada orang-orang yang paling impactful nih di Creative Station. Jadi expert terbaiklah yang mendapatkan reward paling besar di sini. Nah, jadi dengan adanya sistem perlombaan ini ya kan mereka di sini lomba. Mereka saingan dengan expert-expert lainnya untuk bisa mendapatkan Golden Pot ini. Jadi dengan ada persaingan tersebut, kami mengharapkan setiap expert yang ada bisa istilahnya menghasilkan kualitas course yang sebaik mungkin gitu. Gimana caranya mereka membuat konten yang menarik buat kalian sehingga kalian mau daftar di course mereka. Itu yang pertama ya, dari segi kualitas. Lalu dari yang kedua dari segi harga tadi ya. Nah, jadi kalau kalian melihat ada barang dengan kualitas yang sama tapi dengan ada yang harga lebih murah kan pasti milih yang lebih murah ya. Jadi di sini kita berharap mereka memberikan harga yang semurah mungkin nih. Itu di rentang Rp30.000. Gimana? Kalau menurut kalian 30.000 itu mahal atau murah sih? Gimana?
Murah Ada yang Kak? berpendapat Tahu. worth it Kak, murah Kak, murah. Oke. Ya jadi dengan 30.000 tadi kalian sudah bisa mengakses course yang berkualitas ya. Lalu lanjut lagi, nanti di course yang kalian bisa akses itu semuanya project based ya, atau bisa langsung kalian aplikasikan dalam project-project yang kita miliki. Oke, mungkin nanti akan aku tunjukkan ya, apa sih project ini. Jadi di sini akan ada 3 stakeholder utama, yaitu creative people atau kalian nanti yang mengikuti course-nya, lalu ada expert atau orang-orang yang membuat course di platform kita, dan ada project provider, yaitu perusahaan maupun individu yang memberikan project-project kepada lewat Creative Station gitu. Jadi ini Creative Station juga menjadi wadah untuk teman-teman menjadi freelancer ya, atau mencari tenaga kerja gitu. Jadi nantinya teman-teman di program course itu akan banyak banget yang bisa kalian akses ya. Mungkin Afwan boleh reshare website kita juga, website Creative Station di kolom chat, supaya teman-teman mungkin ada yang mau sembari membuka website kita. Udah banyak banget topik-topik materi yang kita masukkan, tapi banyak juga yang masih coming soon ya. Jadi nanti bisa kita lihat juga. Intinya, pembelajaran yang kalian lakukan di Creative Station itu nanti bisa mulai dari yang basic nih. Apalagi kan kalian 2021 ya, mungkin masih mau belajar yang dasar-dasar dulu nih. Tapi nantinya setelah kalian belajar yang basic, kita berharap kalian terus meningkatkan skill yang kalian punya ya, ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat menengah atau intermediate, sampai ke tingkat advance atau tinggi, yang lebih kompleks gitu. Jadi ilmu kalian tuh nggak nge-stuck di kulit-kulitnya doang, tapi kalian punya kompetensi tersendiri terhadap ilmu yang pengen kalian kuasai. Nah, selanjutnya ada project nih. Jadi apa sih project nih? Jadi teman-teman tadi kan udah belajar ya, misalnya kalian belajar SketchUp lah atau AutoCAD gitu ya. Lalu ilmunya tadi mau diapain sih? Nah, jadi di sini kita punya project-project atau istilahnya pekerjaan ya, yang bisa kalian daftar nih atau yang bisa kalian lakukan. Contohnya di sini ada pembuatan gambar kerja atau drafter sipil untuk proyek rumah. Nah, itu juga bisa kalian daftarkan sehingga kalian tuh nggak cuma mencari ilmu, tapi kalian juga bisa mencari pengalaman dan mengaplikasikan ilmu kalian. Nah, jadi dengan mengikuti project ini, kalian tadi ya nggak cuma cari pengalaman, tapi kalian juga bisa menjadikan ini salah satu sumber pemasukan buat kalian gitu. Jadi mahasiswa sekarang ya udah bisa proaktif untuk istilahnya mencari pekerjaan sekaligus menambah pemasukan ya untuk uang jajan kalian nih gitu. Jadi kan pasti Masih ngomong aja kan. teman-teman walaupun masih mahasiswa tapi udah bisa punya pemasukan dari project di Creative Station. Nah, jadi setelah kalian mengikuti course maupun project, pastinya kalian bisa mendapatkan sertifikat di sini ya. Jadi sertifikat ini bisa menjadi bukti kompetensi buat kalian nih, bahwa oh kemarin Kak Doni udah menyelesaikan course SketchUp nih, course SketchUp intermediate. Jadi nantinya ini bisa sekaligus menjadi portofolio buat kalian ya, gitu. Kan pastinya mahasiswa zaman sekarang nih udah bisa mulai membangun CV-nya ya. Jadi nanti ketika kalian lulus mencari pekerjaan, CV kalian udah cantik nih dengan segala pengalaman yang kalian punya maupun kompetensi yang kalian punya. Gitu. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku share ke kalian, tapi sebenarnya kita punya satu lagi event yang baru banget nih kita rancang dan akan kita laksanakan juga dengan HMS ITERA. Akan aku tunjukkan sedikit ya. Sebentar. Oh ya, mungkin sebelum lanjut ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Kira-kira ada yang mau bertanya? Adakah? Ada yang angkat
raise hand nih, Foulins ya bacanya. Namanya unik banget ya. Bacanya apa nih? Boleh mungkin open mic aja kalau mau bertanya. Oke Kak, selamat malam. Sebelumnya maaf Malam. banget kalau misalnya aku harus off cam karena lagi dalam perjalanan nih Kak. Nah, Oke, kan apa-apa. tadi kan Kakak sempat nyinggung tuh Kak di awal tentang magang. Sedangkan artian magang di sini tuh banyak banget Kak. Ada kayak magang dari perusahaan besar, terus kayak magang dari misalnya dari Creative Station sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya magang yang benar-benar ngaruh buat CV kita itu magangnya harus kayak gimana sih Kak? Karena kan kita mahasiswa ini belum terlalu ngerti gitu Kak. Magang yang worth it buat diikutin kayak gimana? Itu. Oke, thank you banget ya. Ini dibacanya apa nih nama kamu? Oh Linca, panggilannya Linca aja sih Kak. Oh Linca. Oke, terima kasih ya Linca atas pertanyaan ini. Pertanyaan oke banget nih. Jadi kira-kira magang kayak gimana sih yang bisa ngaruh atau bisa mendukung ya untuk nanti kalian masuk dunia kerja. Nah, jadi dari pengalaman aku ya, sebagai yang dulunya mahasiswa juga dan sudah pernah bekerja juga kurang lebih 2 tahun lebih ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa magang di perusahaan yang besar atau prestisius, pasti itu akan mempunyai nilai lebih gitu. Tetapi ada satu yang nggak boleh kalian lewatkan adalah apa yang kalian dapatkan lewat magang tersebut gitu. Jadi misalnya kalian magang di perusahaan A, yang perusahaan besar lah ya di Indonesia, perusahaan multinasional kah atau BUMN, you name it, tapi ketika kalian sudah magang misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi tidak ada yang bisa kalian hasilkan atau pelajari di perusahaan tersebut, maka itu mungkin bisa aku bilang tidak akan menjadi sesuatu yang mendukung kalian nantinya di perusahaan yang baru. Karena di pengalaman aku ikut interview kerja di banyak banget perusahaan, pasti nanti ditanya ya ketika kalian magang tuh, apa sih yang kalian dapatkan, apa sih yang kalian pelajari, hasilnya apa. Nah, jadi ketika kalian bisa magang di suatu tempat walaupun tempat kecil, tetapi ada sesuatu yang kalian hasilkan, nah itulah yang akan bisa menjadi nilai plus buat kalian. Nah, makanya di Creative Station ini kan nanti akan luas banget ya project yang bisa kita hasilkan, dan semua pekerjaan yang kalian lakukan di project kita akan ada output yang kalian hasilkan gitu. Jadi seperti tadi misalnya kalian ikut project desain interior bedroom misalnya, interior kamar tidur. Nah, jadi dari project tersebut ada nih karya yang kalian hasilkan, dan karya tersebutlah yang bisa kalian tunjukkan ya kepada nanti rekruter-rekruter kayak, Pak Bu, ini nih yang bisa saya lakukan, ini yang bisa saya hasilkan dengan ilmu yang saya punya, dan itulah yang bisa kalian jual nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi istilahnya di sini nggak cuma title doang yang kalian cari dari magang, tetapi ada ilmunya atau hasil yang kalian bisa pegang gitu. Kira-kira menjawab nggak, Lince? Menjawab Kak, menjawab. Oke, terima kasih. Jadi mungkin aku sharing juga ya, kan dulu aku pernah ikut KP atau kerja praktek nih, itu semacam mata kuliah wajib lah dari kampus untuk mengikuti semacam magang gitu. Tapi semasa aku KP bisa dibilang walaupun aku kerja praktek di perusahaan besar ya, tetapi kurang banyak gitu ilmu yang bisa aku dapatkan karena program yang diberikan itu memang kurang bisa mendukung mahasiswa-mahasiswa untuk belajar, sehingga ya istilahnya aku datang ke tempat kerja ya cuma bantu-bantu dikit, tapi nggak banyak ya yang bisa diberikan oleh para rekruter tadi di perusahaan tadi, sehingga aku merasa ya 3 bulan aku KP ya nggak banyak lah yang bisa aku jual kembali kepada next perusahaan yang mau aku daftarkan. Jadi mungkin ini sharing aja ya. Pasti nanti kalian kalau misalnya udah coba-coba magang di perusahaan-perusahaan tuh bakal ngerasa sendiri lah kira-kira perusahaan mana sih yang benar-benar pengen memberikan kalian ilmu walaupun kalian cuma magang doang, atau ya istilahnya buka kesempatan magang
cuma untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai perusahaan doang nih, kayak gitu sih. Oke, aku lanjut lagi ya. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Oke, ada dari Rizky Wahyu, silakan. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Rizky Wahyu Saputra dengan NIM 1212 Izin bertanya, apakah itu kan tadi ada sistem seperti mengerjakan project ya Kak di dalam Creative Station itu tuh sistemnya bagaimana Kak? Seperti web freelancer kah atau apa? Dan apakah di Creative Station itu sudah terhubung dengan seperti PT-PT lain atau lembaga-lembaga lainnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Rizky atau Wahyu nih dipanggilnya? Dipanggilnya Kiwai aja Kak. Kiwai, asik. Keren banget nih panggilannya. Oke, mungkin aku sekalian share screen lagi ya. Share website kita nih. Sudah masuk? Oke, nah jadi ini aku langsung tunjukin aja halaman proyekan kita. Nah, di sini ada beberapa ya proyek yang kita berikan atau provide, tapi yang di sini yang buka ada yang desain interior nih. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang bisa menjadi project provider di Creative Station ini nggak cuma individu ya, tetapi bisa perusahaan juga. Kalau kita melihat nih untuk project desain interior ruang keluarga rumah Kak Salsabila. Nah, jadi kita bisa lihat juga nih tentang perusahaannya, merupakan perusahaan konstruksi startup yang berdiri tahun 2018, lokasinya, terus kayak pernah kerjasama dengan siapa saja, kualifikasinya segala macam, itu bisa kalian lihat di sini. Nah, lalu tadi bentuknya apa sih? Betul banget ya, Kiwai. Ini tuh adalah platform untuk kalian bisa menjadi freelance gitu, atau melakukan freelancing. Nah, jadi di sini kita memberikan proyek-proyek yang istilahnya cocok untuk teman-teman mahasiswa. Nah, jadi di sini kan sebenarnya proyeknya adalah desain rumah untuk Kak Salsabila ya. Cuman dalam proyek kita pekerjaan tersebut kita pecah-pecah nih ke pekerjaan-pekerjaan lebih kecil. Misalnya ini desain interior ruang keluarga, terus tadi ada ruang tamu misalnya, ruang desain interior untuk dapur, untuk kamar tidur. Nah, jadi kenapa sih kita pecah-pecah seperti itu? Supaya ini menjadi hal yang bisa kalian bisa relevan lah untuk kalian. Kan istilahnya nggak mungkin ya teman-teman baru di tingkat pertama tapi udah bikin desain rumah full gitu ya, yang komplit dari A sampai Z, kan tuh nggak mungkin banget. Apalagi di sini ada waktu juga yang perlu kita penuhi ya. Kalau di sini udah tutup nih ya 15 Juli kemarin. Nah, jadi kenapa kita bikin di pekerjaan yang lebih kecil tadi, tentunya supaya lebih relevan untuk kalian, supaya pengerjaannya lebih cepat dan lebih banyak juga ya teman-teman yang bisa mengerjakan project-project di kita gitu, karena kita pastinya pengen membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kalian mengerjakan project kita gitu. Jadi betul kita merupakan platform untuk freelancing juga. Jadi mungkin bedanya ya dengan platform-platform lain, di sini kita pengen mengintegrasikan sistem pembelajaran atau ketika kalian belajar dengan pengaplikasian ilmu kalian tadi gitu. Kalau misalnya yang kalian tahu selama ini kan pastinya ya platform pembelajaran ya ada gitu, yang terpisah sendiri, tapi ketika kalian pengen mencari-cari pekerjaan freelancing, itu tuh punya platform yang berbeda lagi gitu ya. Tapi di sini kita pengen membuat sistem yang terintegrasi dan juga bisa mengarahkan kalian gitu ya. Gimana caranya
kalian bisa mulai belajar dari A sampai Z, dan ilmu kalian bisa diaplikasikan langsung ke project-project gitu. Jadi teman-teman mungkin selama ini ada juga ya yang belajar-belajar dari YouTube, tapi mungkin kalau dari YouTube tuh kan kalian kan nggak ada arahan ya. Jadi kalian tuh harus nyari-nyari sendiri aja, kayak misalnya mau belajar SketchUp, terus materi dari content creator A sama B itu kan beda, terus kayak cara mereka penyampaiannya beda, teknik yang mereka pakai beda, jadi mungkin kalian ada kebingungan ketika belajar dari platform-platform tersebut. Tapi dengan kalian belajar di Creative Station, kita tuh mengarahkan kalian ya, oh setelah ini kalian tuh perlu belajar apa sih? Oh ketika kalian pengen daftar di project ini, kualifikasi apa sih yang harus kalian punya, kayak gitu. Jadi mungkin kita lihat di sini ya. Nih kan di sini. Nah, jadi di sini aku belum bisa ikut project-nya nih karena aku belum pernah ikut course. Nah, terus ketika kalian mau ikut course, apa sih kira-kira course yang ketika kalian pengen daftar project ini, kira-kira course apa sih yang perlu kalian ikutin? Nah, di sini dikasih rekomendasi ya, desain arsitektur bathroom, terus SketchUp pembuatan master bedroom. Nah, jadi di sini kita akan mengarahkan kalian untuk belajar. Oke. Kira-kira tadi udah terjawab semua belum ya pertanyaan dari QY? Ada lagi ya? Sudah terjawab ya? Kalau misalnya ada yang terlewat, boleh ya diingatkan lagi akunya nih. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian setiap kali ada project tuh bisa lihat nih, kira-kira apa sih yang perlu kalian kerjakan di setiap project ini. Kalau di sini dikasih tahu ya, jasa desain untuk proyek interior rumah tinggal, terus output dokumennya apa sih yang kalian butuhkan, yaitu desain 3D ya. Gitu, makanya tadi rekomendasi adalah SketchUp karena kan yang dibutuhkan adalah desain 3D gitu. Terus kualifikasi course-nya 3D design, interior fit out. Itulah ya kira-kira gambaran dari project ini. Oke, nah sekarang aku mau menunjukkan sebentar ya. Oh ya, tadi udah 2 orang yang bertanya, mungkin satu dulu ya. Satu lagi kalau ada yang mau bertanya sebelum aku lanjutkan. Boleh, silakan. Adakah? Kayaknya belum ada lagi ya. Oke, mungkin aku lanjutkan dulu aja. Nah, jadi di sini kita selain dari fitur utama kita yaitu course dan project, kita punya event lain juga nih, yaitu belajar bareng. Nah, jadi kalau misalnya di course tadi kan bentuk pembelajaran tuh seperti video pembelajaran ya, video materi. Jadi istilahnya kalian itu bisa diberikan fleksibilitas untuk belajar kapan saja dan di mana saja karena bentuknya video. Tetapi di sini kita juga pengen provide kalian untuk bisa melakukan pembelajaran secara langsung ya, lewat belajar bareng. Nah, jadi belajar bareng, kita pengen kalian tuh bisa mempelajari benar-benar dari awal ya, satu hal yang baru. Karena kan kadang-kadang ada beberapa materi atau software yang agak sulit nih ketika kalian harus langsung belajar secara online. Nah, di sini kita pengen memberikan kalian arahan langsung gitu ya, lewat pembelajaran langsung, sehingga yang bingung-bingung tuh bisa langsung aktif gitu ya, bertanya dengan expert atau pemateri kita. Nah, jadi penggunanya itu ada teman-teman mahasiswa ya tentunya, dan teman-teman himpunan yang sudah bekerja sama dengan kita nih. Gitu. Jadi bentuknya seperti webinar ya. Di sini kita live streaming, nanti ada pengisi materi juga yang bisa berasal dari Creative Station maupun dari himpunan gitu. Jadi misalnya kalian tuh pengen request topik atau request expert yang kalian inginkan, tapi misalnya susah ya ketika selama ini kalian reach-nya, nah itu kalian bisa coba sampaikan ke Creative Station. Gitu, jadi sorry, agak berisik kayaknya. Nah, jadi di sini
kan biasanya teman-teman ya belajar tiap materi lah ya. Ada misalnya SAP 2000, terus ITEPS. Nah, jadi di sini kita pengen dengan ada sistem belajar bareng, nah, kita pengen orang-orang yang bisa mengakses materi kita tuh semakin luas gitu. Jadi kita menggunakan istilahnya platform kita adalah Zoom, tapi bisa di-broadcast juga ke platform-platform lain ya, seperti YouTube Live, TikTok Live, Instagram Live, atau Discord, sehingga misalnya selama ini teman-teman bikin event, workshop atau pelatihan untuk mahasiswa, tapi mungkin ya target pesertanya hanya mahasiswa di sipil ITERA gitu ya. Nah, tapi dengan adanya platform belajar bareng, lebih banyak lagi nih orang-orang yang bisa akses materi yang kalian buat. Nah, jadi di sini setiap himpunan bisa menyelenggarakan belajar bareng dengan pengisi materi yang berasal dari himpunan gitu. Jadi di sini keuntungannya apa sih? Tidak ada biaya yang dikeluarkan ya. Jadi semuanya itu yang provide adalah Creative Station nih, mulai dari pematerinya, materi yang dibuat, terus platformnya kita semua yang menyediakan. Terus teman-teman anggota himpunan yang sudah mendaftar itu bisa melihat record dari belajar bareng ya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti pembelajaran live streaming tadi secara gratis. Lalu setelah nanti selesai ikut pelajarannya, misalnya kalian ada agak lupa-lupa gitu ya tentang materinya, nah kalian tuh bisa melihat recordnya tadi secara gratis juga lewat platform kita di creativestation.id ya. Nah, jadi record tadi hanya bisa diakses secara gratis kepada teman-teman yang mendaftar atau mengikuti pembelajarannya secara live streaming tadi atau secara langsung. Gitu ya. Jadi di sini kita pengen memberikan benefit lebih bagi teman-teman yang meluangkan waktunya untuk bisa ikut secara langsung. Seperti itu. Jadi mungkin aku ngasih gambaran misalnya nanti antara Creative Station dengan HMS ITERA membuat materi ITEPS nih. Nah, jadi kurang lebih nanti pembelajaran dilakukan selama 4 minggu ya. Jadi 1 minggu sekali dan dilakukan selama 4 minggu. Nah, jadi nanti selama 4 minggu tersebut kita akan mengarahkan kalian mulai dari dasar sampai ke pengaplikasiannya ya di setiap course yang kalian minati. Lalu tentunya setelah kalian mengikuti belajar bareng tadi akan mendapatkan sertifikat juga nih. Gitu. Nah, terus ini yang terakhir, kalian bisa request materi yang kalian mau ya, atau topik materi yang dibutuhkan. Lalu expertnya atau pematerinya dan jadwalnya juga bisa kalian request sesuai dengan jadwal kalian masing-masing. Gitu. Jadi di link absensi tadi juga aku ada masukin satu pertanyaan ya, kayak request topik yang kalian inginkan tuh seperti apa sih? Karena kan pastinya kebutuhan tiap angkatan mungkin beda-beda ya. Mungkin di 2021 lebih pengen belajar SketchUp atau AutoCAD mungkin. Itu tuh silahkan kalian masukkan aja supaya kita tahu nih kira-kira kedepannya kita adakan apa ya kelas ini untuk kalian. Gitu. Nah, dari belajar bareng ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Pasti ada dong. Kak Aulia, silakan. Baik, terima kasih izin masuk ya Kak. Untuk belajar bareng tadi nih Kak, di akhir-akhir tadi Kakak bilang bisa request waktu. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk kegiatan belajar bareng ini, kita bakal ngelakuin sama-sama yang lain yang mau belajar bareng atau kita sendiri belajar itu Kak? Karena kan waktunya bisa di request gitu Kak. Oke. Ada lagi pertanyaannya, Aulia? Itu aja ya? Ya, itu aja Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi untuk pelatihan ini
itu tuh bisa kita sesuaikan ya. Misalnya nanti kesepakatannya sama HMS ITERA, oh ini pengen buat mahasiswa kita aja deh Kak, gitu. Itu juga boleh. Nah, tapi untuk jadwalnya itu nanti kita sesuaikan dengan para pesertanya ya. Misalnya nanti untuk materi ITEPS, kalian pengennya di setiap hari Selasa malam, misalnya. Nah, jadi nanti semua orang yang mau ikutan atau daftar, ya harus ikut di hari Selasa malam itu setiap minggunya. Gitu. Jadi, semuanya ya, kira-kira yang mendaftar 200 orang, ya 200 orang tersebut ikutnya di Selasa malam tersebut. Gitu. Makanya nanti jadwal itu bisa disesuaikan. Misalnya di angkatan 2021, oh kita jadwal kosongnya tuh di Kamis malam, Kak. Nah, kita bisa sesuaikan juga. Jadi nanti kita buat di Kamis malam. Atau misalnya, Kak, weekend aja deh. Itu juga boleh banget. Pokoknya kita sesuaikan lah dengan jadwal yang kalian inginkan. Gitu. Tapi intinya di sini kita pengen kalian yang sudah daftar di Belajar Bareng ini berkomitmen gitu ya untuk mengikuti materinya di setiap minggu tadi. Karena agak sayang gitu kalau udah daftar tapi bolong-bolong ngikutnya. Jadi istilahnya ilmu yang kalian punya juga ya kepotong-potong gitu, nggak full pembelajarannya. Kan sayang banget. Jadi kami harap kalian bisa konsisten mengikuti kelasnya. Ya seperti kalian anggap aja lah ini kayak tambahan kelas di luar perkuliahan ya. Kan kalau kelas di kuliah kalian wajib datang tuh ya. Atau maksudnya harus hadir lah gitu mengikuti pembelajarannya. Jadi kita pengen kalian juga serius dalam belajar ketika mengikuti kegiatan kita ini. Oke, ada lagi yang bertanya? Terima kasih ya Kak Olia. Ya Kak, terima kasih kembali Kak. Ada lagi, tadi kayaknya ada yang raise hand lagi Kak. Siapa ya tadi? Kak Feby, silakan. Izin masuk ya Kak. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak. Jadi kan ini kan apa ya, belajar bareng Kak. Nah itu kan dilakukan secara gratis ya Kak. Tapi apakah kita harus mendaftarnya apa ya, secara formal atau mengikuti webinar ini sudah termasuk ke dalam belajar bareng gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Nah, jadi nanti teman-teman yang bisa mengikuti belajar bareng secara gratis ini, itu hanyalah yang mendaftar ya. Nah, nanti pendaftarannya ya mungkin lewat Google Form. Jadi nanti kita data siapa aja. Dan syaratnya adalah sudah mempunyai akun Creative Station tentunya ya. Karena nantinya materi yang sudah kalian pelajarin itu kan ada recordingnya nih. Nah, recordingnya tersebut bisa kalian tonton kembali di platform kita atau website kita. Makanya syaratnya harus punya akun dulu nih, gitu. Jadi nantinya bisa kalian akses. Jadi yang boleh datang secara langsung tadi ya, cuma yang mendaftar. Misalnya ada yang nggak daftar, tapi pengen lihat juga recordingnya tuh juga bisa sebenarnya. Cuman itu tadi ya, mereka tidak punya benefit untuk bisa nonton recordingnya atau akses recordingnya secara gratis gitu. Jadi mereka harus membayar kembali. Makanya di sini kita pengen memberikan benefit lebih buat kalian yang meluangkan waktu untuk belajar secara langsung gitu di tiap minggunya. Cukup menjawab nggak, Feby? Siap, cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Gitu ya, jadi nggak ngasal ya, maksudnya nggak setiap orang tiba-tiba mau join ya join aja tuh enggak, karena harus daftar dulu, kita mau data dulu nih kira-kira siapa aja ikut, karena kan nanti rencananya sih kita pengen ada fasilitator ya. Jadi nanti mungkin dibagi-bagi nih ke dalam breakout room dan bisa dimonitor atau difasilitasi secara langsung lah ya. Gitu misalnya satu breakout room ada sekian orang supaya lebih terfokus lah gitu pembelajarannya. Gitu sih, makanya kita perlu mendata dulu yang mendaftar nih. Nggak bisa langsung ikut begitu aja. Oke, ada lagi yang bertanya?
mungkin aku yang nanya deh kalau misalnya kalian belum ada yang nanya lagi. Kira-kira buat angkatan 2001, kalian tuh tertariknya belajar apa sih? Boleh nih teman-teman yang mau berpendapat. Silakan Kak Doni dan Kak Lince. Mungkin Kak Doni dulu ya. Izin masuk Kak, mungkin dari saya lebih ke software BIM sih. Soalnya untuk zaman sekarang lebih relevan BIM ketimbang CAD konvensional begitu Kak. Oke, terima kasih BIM ya. Kalau BIM-nya yang spesifiknya apa nih kira-kira? Mungkin supaya sinkronisasinya lebih enak, Revit kali, supaya enak sama software Autodesk yang lain. Oke, thank you Kak Doni atas masukannya. Kita catat ya, berarti tertarik tadi untuk Revit. Kalau Kak Lince? Kalau misalnya menurut saya ya Kak, di semua pekerjaan kita kan butuh public speaking yang bagus juga. Nah, menurut saya harus ada juga sih Kak, kayak public speaking course-nya. Karena yang kayak Kakak bilang tadi, kita kan bakal magang di tempat orang. Bakal ketemu orang yang karakternya tuh banyak banget. Kalau misalnya kita nggak punya public speaking yang bagus, kayak cuma punya skill doang, udah bagus tapi kayak kurang gitu loh Kak, kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Lince. Aku setuju banget ya sama yang disampaikan oleh Lince. Ketika kita punya ilmu, pastinya kita harus bisa juga menyampaikan ilmu kita dengan baik gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada rekan-rekan kerja kita. Kita harus bisa menyampaikan ide-ide kita dengan baik supaya bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, jadi bener banget. Nanti ke depannya pasti kita akan membuat course juga di luar teknik sipil ya. Tapi tentunya hal tersebut butuh proses nih. Kita harus menggali juga materi-materi yang cocok, materi-materi yang relevan, dan expert-expert yang oke juga buat join di kita. Makanya untuk saat ini kita tuh baru fokus di teknik sipil dan arsitektur dulu karena istilahnya kita pengen ngebagusin dulu lah kayak dari core kompeten kalian ya sebagai mahasiswa di sipil gitu. Jadi untuk core-nya nih atau intinya dari ilmu kalian tuh udah bagus dulu, lalu ke depannya kalian bisa menggali ilmu lain, tadi misalnya public speaking atau mungkin kemampuan bahasa ya, kayak bahasa asing, bahasa Inggris, itu juga pengen kita lakukan, tapi mungkin tidak di waktu dekat ini gitu. Tapi dari kemarin-kemarin sih udah banyak banget ya yang ngasih masukan tentang public speaking atau misalnya self branding, itu tuh juga penting banget buat kalian dan pastinya akan kita catat untuk pengembangan ke depannya. Makasih banyak Lince. Oke Kak. Oke, jadi buat saat ini teman-teman kita belajar tentang teknik sipil dulu ya. Lalu nanti ke depannya akan ada banyak materi lain yang kita berikan. Ada lagi, tadi kan udah ada 2 orang nih yang ngasih saran. Kalau sekarang ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, Doni mau bertanya lagi? Berhubung di slide-nya itu tentang belajar bareng, terus saya lihat di situsnya ada beberapa partner himpunan lain, apakah ada kesempatan bareng belajar juga sama anak-anak dari himpunan universitas lain, Kak? Kayak nambah relasi gitu. Oke. Bisa banget ya, Doni bisa banget karena itu tadi sesuai dengan tujuan kita pengen pembelajaran ini tuh yang akses tuh lebih luas lagi gitu ya, bahkan mungkin se-Indonesia. Makanya nanti tuh sebenarnya semuanya tergantung kesepakatan kita. Kira-kira event yang mau dijalankan dengan HMS ITERA pengennya cuma buat mahasiswa sipil ITERA doang kah supaya lebih fokus, atau mungkin mau dibuka untuk seluruh mahasiswa lain ya, atau dibuka untuk umum. Itu tuh juga bisa banget. Di sini sih nanti kan ada
community delegation dari himpunan, yaitu Fadila ya, yang tadi katanya berhalangan hadir. Nah, jadi nanti salah satu tugasnya Fadila adalah mengumpulkan aspirasi teman-teman mahasiswa nih. Kira-kira, ternyata rata-rata pengen belajar dengan mahasiswa di luar sipil ITERA nih. Jadi nanti program yang kita buat atau acara yang kita buat ya dibuka secara umum. Atau mungkin, untuk materi ini kayaknya bakal lebih enak dipelajari khusus untuk anak sipil ITERA karena mungkin materi lebih spesifik kah? Atau mungkin ini lebih menjurus ke mata kuliah kalian kah? Gitu. Jadi nanti tergantung dengan hasil yang didapatkan oleh community delegation tadi ya, atau oleh Fadila tadi. Gitu sih. Di sini intinya kita ngebebasin banget, terserah kalian tuh pengen bentuk kayak gimana. Intinya kita cuma intinya kita memberikan wadah buat kalian dan kalian tuh bisa berkreasi sesuka kalian gitu. Makanya tadi untuk topik maupun expert atau pemateri itu bisa kalian request sendiri. Atau mungkin nanti kalian udah punya pemateri sendiri ya yang kalian percaya, misalnya dosen kalian kah yang sudah sering memberikan materi di pelatihan himpunan, terus kalian pengen bikin lagi, tetapi di sini pengen minta bantuan dari Creative Station supaya channelnya lebih luas lagi, itu juga boleh. Gitu. Jadi nanti di sini kalian bisa menjadi penyelenggara ataupun mungkin hanya menjadi peserta itu juga bisa sih. Gitu sih intinya. Kita bebasin banget untuk bentuknya. Gimana kira-kira Doni? Kalau Doni pengennya sama kampus lain ya belajarnya? Iya, supaya bisa bertukar ilmu sama lihat-lihat dari kampus lain juga gitu. Orang-orang yang kayak gimana. Oke Doni, thank you ya. Jadi sebenarnya nanti kita kan ada Discord ya. Nah di Discord ini tuh sebenarnya kita juga ada sebuah channel untuk kalian tuh bisa berdiskusi dengan kampus-kampus lain. Misalnya kalian sudah mengikuti satu topik course yang sama. Jadi nanti kita buka ruangan untuk kalian bisa berdiskusi baik dengan peserta-peserta lainnya yang mengikuti topik yang sama maupun diskusi dengan expert gitu. Jadi nanti ini lagi kita bentuk juga sih gimana supaya lebih efektif buat kalian. Tetapi untuk saat ini kita mewadahi kalian untuk bisa berkomunikasi langsung dengan expert itu ya lewat belajar bareng ini ataupun bisa berkomunikasi dengan mahasiswa dari kampus lain ya. Kalau misalnya memang kegiatan yang kita buka itu terbuka untuk umum. Ada lagi yang bertanya? Aku lagi ngeliatin teman-teman nih, lagi pada di mana sih? Kayaknya rata-rata lagi di kamar ya. Oh ya, kalian ini kan lagi libur ya, kalau nggak salah. Iya, Iya, Kak. Libur Iya, ya. Kak. Oke. Jadi semoga nggak masalah ya teman-teman, kita udah sampai 8:30 nih ternyata. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang bertanya, aku masih buka kesempatan ya. Kan mumpung kita lagi kumpul nih bareng-bareng teman-teman angkatan 2021 dengan Creative Station. Di mana kalian kan juga di sini baru dikenalkan. Pasti aku yakin banyak yang masih bingung lah atau masih punya banyak pertanyaan. Di waktu hari ini itu bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin nih. Kalau sekarang kan berarti kan udah punya adik kelas lagi ya, 2022. SBMPTN kan udah pengumuman tuh kemarin kalau nggak salah, jadi udah menjadi kakak tingkat nih ya. Nah, jadi
Semoga teman-teman setelah mengikuti kegiatan di Creative Station nih, belajar bareng maupun course-course yang lainnya, aku sih berharapnya kalian bisa menjadi mungkin bisa dibilang senior yang baik ya untuk adik-adik kelas kalian nanti, bisa saling mengajarkan, bisa menyambut adik-adiknya atau memberikan ilmu lah kepada adik-adiknya gitu sih. Oke, mungkin aku tunggu sampai 20.45 kali ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol nih sampai 20.45. Kira-kira yang mau bertanya silakan raise hand aja, atau mungkin di kolom chat juga boleh ya, tanya langsung aja. Teman-teman gimana nih? Ada yang mau sharing nggak? Udah kuliah setahun, apa yang dirasakan? Kendalanya apa kira-kira? Mungkin manajemen waktunya sih Kak. Kalau tuh masih belum teratur dengan baik. Oke, aku setuju banget sih Kak Kiwai. Kayaknya waktu 24 jam sehari itu nggak cukup ya buat segala kegiatan kita. Apalagi teknik sipil kan tugasnya banyak banget dan berat, ya nggak sih? Kalau misalnya aku dulu pas kuliah kan juga masuknya departemen teknik sipil. Jadi kebayang lah kira-kira beratnya mata kuliah di teknik sipil dengan tugas-tugasnya itu seperti apa. Oh ya, ini ada laporan praktikum, ada tugas besar kayak segala macam. Kayaknya agak-agak mengerikan, dan ini ya, itu juga yang aku rasakan dulu pas kuliah. Dan itu tadi ya, kendalanya adalah gimana sih caranya bisa mencari ilmu lain dengan segala kesibukan yang kita punya. Kan kalian kalau misalnya kuliah itu waktunya udah fix gitu ya. Misalnya dari pagi sampai siang. Itu kan wajib kalian ikutin, nggak bisa kalian ubah-ubah lagi waktunya. Gitu. Makanya lewat Creative Station, kita pengen memberikan kalian fleksibilitas, di mana kalian tuh bisa sesuaikan sendiri dengan waktu kalian. Misalnya untuk course, ini sembari aku buka kali ya. Nah, ini udah banyak banget nih buat kalian. Kita buat course-nya ada RAP, RAB, BOQ, terus permodelan penulangan beton, pengenalan SketchUp, ada juga desain interior, analisis gempa dengan ITEPS, SAP 2000, banyak banget lah ya. Jadi misalnya nih, kita kasih contoh ya. Ini pembuatan RAP, RAB, BOQ. Nah, jadi kan di sini ada kontennya. Ada 6 ya. Gitu, ada 6 materi. Sorry, ada berapa nih? Nah, iya benar ada 6 materi. Nah, jadi di sini kan materi kita pecah-pecah ya. Di mana kalian tuh bisa sesuaikan sendiri. Kira-kira hari ini punya waktu berapa banyak nih? Mungkin cuma punya waktu kosong setengah jam. Jadi kalian cuma bisa belajar satu materi dulu nih, misalnya pengenalan materi ini ya, itu bisa banget. Terus kalian lanjutin lagi besok untuk penyusunan analisa harga satuan. Atau kira-kira kalian pengen langsung habisin aja deh semua materi ini di weekend. Nah itu tuh terserah kalian banget. Karena dengan bentuk video pembelajaran, video pembelajaran, itu kalian bisa akses kapan aja dan di mana aja ya. Jadi nggak cuma di kosan doang nih. Kira-kira teman-teman lagi pengen belajar di luar, itu juga bisa. Atau kayak belajar di kosan temen, ngumpul-ngumpul bareng teman, belajar bareng itu juga bisa banget. Gitu. Jadi itu tadi ya, untuk manajemen waktu, memang itu ada seninya juga ya. Gimana caranya waktu kalian tuh bisa efektif untuk sehari gitu. Mungkin kalau
pesan dari aku, kalau bisa sih, kalau kalian punya tugas laporan itu, sebisa mungkin sih dicicil ya. Jangan sampai dikerjain tuh H-1 atau bahkan H- beberapa jam gitu ya. Karena itu tuh bakal berpengaruh banget ke hasil yang kalian berikan dan juga kesehatan mental kalian. Karena aku pernah juga menjadi orang yang sistem kebut semalam gitu ya. Itu kayak rasanya tuh jadi stres banget gitu lah kalau semuanya dipepet dalam satu hari. Jadi kalau bisa sih kalian tuh ya cicil-cicil aja. Kalau misalnya kalian punya waktu 1 minggu untuk kalian laporannya, ya setiap hari tuh kalian punya progres sendiri gitu, sehingga nggak stres dan hasilnya juga lebih maksimal. Mungkin Afwan nih, kan Afwan masih mahasiswa tapi udah menuju tingkat akhir. Kira-kira mau sharing nggak? Apalagi sekarang kemarin-kemarin kan kuliahnya online juga. Kalau aku kan mungkin nggak terlalu relevan buat kalian ya, karena aku dulu kuliahnya offline terus nih. Kalau Afwan kan punya pengalaman kuliah online dan offline. Kira-kira ada sharing nggak buat manajemen waktu? Buat memanfaatkan lebih ke ini sih. Jadi kalian kan emang bener nih, kita punya waktu 24 jam nih nggak cukup nih teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kalian istirahat tuh istirahat yang optimal gitu. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu juga nanti hasilnya jadi optimal. Jadi nggak apa ya, jadi nggak lama gitu, jadi cepat. Jadi segala sesuatunya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi keefektivitasan dalam mengerjakan sesuatu itu jadi meningkat gitu. Gitu sih Kak Angel. Jadi teman-teman jangan lupa istirahat ya. Karena kemarin-kemarin kayaknya udah banyak banget tuh kasus usianya masih muda tapi udah kena stroke ya, karena sering banget begadang. Nah, teman-teman kayaknya yang jadi penyakit buat mahasiswa tuh begadangnya itu kali ya. Kayak karena nugas baru tidur jam 3 subuh, jam 4 subuh, terus kayak jam 7 harus bangun lagi buat kuliah. Nah, itu tuh harus dihindarin banget, bakal jadi penyakit lah kalau kalian biasain ya. Jadi kalau saran aku sih, kalian tuh punya waktu tidur yang konsisten lah gitu ya. Misalnya jam 11 atau jam 12, terus bangun lagi tuh paginya gitu. Jadi maksudnya kalian bangun di jam 5 misalnya, terus kalian lanjutin lagi pekerjaan kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya waktu istirahat yang konsisten tadi, itu aku yakin kesehatan kalian tuh juga pastinya lebih meningkat ya, gitu. Karena rata-rata kan sekarang tidur ya 4-5 jam cukup lah ya. Jadi kalian kalau misalnya tidur jam 12, bangun jam 5, atau tidur jam 11, bangun jam 5, itu kan aku rasa sih udah menjadi, udah cukup lah untuk sekarang, waktu istirahatnya. Gitu. Jadi, hindarin banget begadang-begadang. Kayaknya dulu Afwan sempat begadang-begadang juga ya. Kalau sekarang gimana, Wan? Sempat lah. Masih insomnia nggak? Masih. Kita sama kok. Iya. Jadi itu pasti butuh proses. Aku dulu tuh juga rasanya lebih efektif kerja tuh malam-malam ya. Tapi sekarang sih aku mencoba untuk mengubah gaya hidup sih. Jadi kalau bisa ya jangan begadang lah gitu. Kayaknya kan sekarang orang-orang kebalik ya, tidurnya tuh siang-siang, terus malam-malam baru kerja gitu, yang ngerjain tugas sampai subuh. Apalagi kan kalian online, jadi abis kelas tuh langsung tidur sampai sore, terus bangun lagi sampai malam, sampai subuh kerja. Itu kayaknya banyak nih kayaknya kayak gitu ya nggak? Jadi itu sih saran aku, waktu istirahatnya tuh yang konsisten aja sih. Ada nggak di sini yang suka begadang? Kak Kiwai sering begadang nggak? Banyak Kak. Banyak ya, Kak Aulia begadang juga. Iya Kak, saya juga suka. Lutfi juga nih, Kak Lutfi, Kak Intan, sedih banget ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa sebenarnya kayak kalian sampai malam gitu, cuman waktunya sih yang perlu diperhatiin ya, jangan sampai kalian tuh baru tidur jam 3 pagi, terus kayak bangun lagi jam 7 tuh, aduh udah nggak sehat banget lah. Gitu, kalian konsisten aja, misalnya
udah jam 11 atau jam 12 kalian cukupkan pekerjaan kalian, terus kalian bangunnya lagi tuh paginya lagi gitu. Jadi bangun jam 5, memulai hari yang lanjutin lagi pekerjaan yang kalian belum selesai. Gitu sih. Saran dari aku. Ada lagi yang mau sharing? Tadi kalau Kak Kiwai dari manajemen waktu, kira-kira teman-teman lain yang ada Kak Doni nih. Gimana? Silahkan mau sharing. Izin masuk Kak. Mungkin dari saya sih dari segi materi perkuliahan, karena di ITERA sendiri kan ada sistem yang namanya TPB dan tidak langsung masuk ke prodi. Jadi ya mungkin dari segi pengetahuan ke teknik sipilan agak tertinggal 1 tahun ketimbang universitas lain gitu Kak. Karena kami harus TPB dulu gitu. Oke, I see. Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu kan aku di Universitas Indonesia ya kuliahnya. Sebenarnya kurang lebih tuh kayak kalian juga, kayak di awal tuh ya belajarnya basic teknik ya, kayak kimia dasar, terus fisika listrik, fisika mekanik, terus apa lagi ya zaman dulu ya Wan ya? Aljabar, kalkulus, gitu-gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Kita belajar yang basic dulu. Nah, makanya nih, teman-teman, kan sekarang udah mulai masuk ya, berarti di semester 3 nanti. Ya nggak sih? Semester 3 udah mulai masuk matkul sipil kan ya. Nah, jadi aku sih menyarankan di sini kalian tuh bisa memulai ikut course yang basic-basic dulu aja. Gitu. Kalau misalnya ada dari kalian yang belum pernah sama sekali nih megang software-software versi sipil. Nah, kalian tuh gak apa-apa, mulai dari yang basic aja kan. Di sini kita nggak langsung ngasih course yang advance gitu ya. Ada juga yang basic. Nah, kalian boleh tuh. Terus tadi kalau Kak Doni kan bilang, oh zaman sekarang tuh udah beralih nih menggunakan BIM atau kayak Revit. Nah, itu bener banget. Cuman kalau yang dari aku lihat selama ini di industri, terutama teknik sipil, penggunaan AutoCAD dan SketchUp itu tuh masih sangat tinggi ya, dan masih sangat dibutuhkan lah istilahnya. Jadi menurut aku sih itu yang basic banget lah yang harus dikuasain oleh teman-teman teknik sipil. Lalu tambahannya tadi ya, kalian kan harus upgrade terus ilmu kalian. Jadi nggak cuma AutoCAD atau SketchUp doang, tapi kalian tuh belajar yang lain juga. Tadi seperti yang Kak Doni sampaikan, mulai belajar atau mulai cari tahu tentang BIM nih, tentang Revit dan segala jenis yang lainnya juga. Gitu sih. Jadi mungkin yang masih bingung-bingung, kayak aduh belajar apa dulu sih teknik sipil nih. Nah, jadi bisa mulai tuh dari yang paling sering digunakan ya, kayak AutoCAD maupun SketchUp. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai nanya-nanya belum sih sama mungkin kakak-kakak tingkat kalian yang sering digunakan di sipil tuh apa sih softwarenya? Di sipil ITERA ya maksudnya? Untuk saat ini masih AutoCAD, Kak. AutoCAD ya? Tapi nggak tahu ya, untuk kedepannya mungkin bisa saja menggunakan software lain seperti Revit atau... Iya, AutoCAD itu kepake banget sih. To be honest tuh kepake banget tuh AutoCAD. Apalagi buat gambar 2D itu ya, buat ngebaca gambarnya itu kepake. Oke. Karena udah mau jam 9 juga, kayaknya sudah saatnya kita istirahat ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum aku tutup, mungkin aku kasih kesempatan terakhir kali lagi buat kalian. Kira-kira ada yang mau nanya apa enggak? Oh ya, sorry, aku lupa. Kan tadi kayaknya rata-rata teman-teman belum pada punya akun ya? Iya nggak sih? Iya nggak? Nah, jadi teman-teman aku mau minta tolong nih buat sama kalian,
supaya nanti kalian belajarnya bisa langsung dimulai juga. Nah, kalian tuh bisa bikin akun di creativestation.id ya, teman-teman. Boleh buka di websitenya creativestation.id. Lalu, nah, sorry, kayaknya nge-lag nih. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa klik di sini ya. Di sini aku udah login. Boleh teman-teman sambil dibuka. Nah, terus sign up aja, bisa menggunakan email maupun Facebook atau Google. Lalu nanti setelah kalian sign up, oke, sebentar. Ada yang udah sign up? Ada nggak? Udah, Kak. Udah ya, Kak. Kiwai udah. Kak Lutfi udah. Yang lainnya yang 2021 udah pada bikin akun belum nih? Udah Kak, udah. Udah ya? Sudah, Kak. Oke, nah jadi teman-teman. Duh, aku kenapa nge-lag dulu ya? Video aku hilang ya? Iya nggak sih? Share-nya jangan lupa. Oke, udah. Nggak apa-apa ya, muka aku hilang ya. Sorry banget. Nah, jadi teman-teman, nanti kalian tuh bisa mencoba course kita secara gratis nih. Karena kan kita udah kerjasama dengan HMS ITERA, dan kita memberikan voucher gratis buat kalian juga. Jadi nanti buat teman-teman angkatan 2021 bisa minta kode voucher gratis ke himpunan ya. Nanti bisa mungkin chat Kak Fadila langsung atau mungkin ke tim eksternal yang lainnya. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan kode, kalian bisa masukkan kode tersebut ke sini ya. Nah jadi input code. Setelah input code nanti akan otomatis masuk akun kalian sebesar Rp30.000 atau 30.000 poin. Aku mungkin di sini kasih contoh ya. Bentuknya gimana sih kalau misalnya udah masuk nih si 30.000 tadi? Nah, di sini aku punya 140.000 poin ya. Nah, jadi 140.000 ini bisa aku gunakan untuk enroll course atau daftar course. Kan tadi course-nya udah banyak banget tuh. Harganya Rp30.000. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja kira-kira kalian tuh tertariknya daftar di course yang mana sih? Gitu. Jadi istilah kalian di sini udah punya tabungan ya, tabungan Rp30.000. Terus nanti kalian bebas pengen daftar yang mana. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa daftar, terus minta voucher gratisnya ke himpunan. Gitu. Kalau misalnya mungkin mau nanya ke Lutfi, kira-kira untuk yang voucher gratis tadi berarti baru kali ini juga ya di-mention ke 2021 ya? Atau sebelumnya udah? Iya ya? Oke. Baru di-mention kali teman kali ini. Oke, jadi setelah ini teman-teman jangan lupa ya bikin akun. Tadi kayaknya udah ada beberapa yang bikin akun. Terus setelah bikin akun, kalian tuh bisa mendapatkan voucher sebesar 30.000 poin secara gratis dari himpunan. Karena teman-teman HMS ITERA sudah bekerja sama dengan kami. Gitu. Oke. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Tidak terasa udah jam 9 malam ya. Aku senang banget nih bisa ketemu teman-teman angkatan 2021. Walaupun masih baru setahun kuliah, tapi aku sih ngeliatnya tadi kalian tuh udah aktif banget ya. Kayak nyari tahu tentang magang, terus nyari tahu tentang project, tentang kira-kira software apa sih yang dibutuhkan di industri saat ini. Jadi aku berharap lewat kerjasama ini antara Sipil ITERA dengan Creativestation bisa memprovide kalian untuk mengembangkan diri kalian, terutama di bidang teknik sipil. Oke, mungkin sebelum kita tutup, boleh ya aku mengajak kalian foto bareng. Walaupun aku
nggak bisa nyalain kamera nih, sedih banget. Lagi error ternyata. Sedih. Tapi teman-teman boleh ya yang lainnya on cam dulu nih supaya kita bisa foto bareng. Mungkin aku boleh minta tolong Afwan ya untuk di capture. Oke, ini aku mau foto untuk halaman pertama dulu. Nanti Afwan boleh tolong ini ya di next setelah udah. Oke, untuk halaman pertama dulu ya. Yang belum Teman-teman on cam nih, yang belum on cam boleh on cam dulu. halaman pertama nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya halaman 3 nih ada 5 halaman. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Halaman 5 nih, 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian kira-kira mau bertanya lagi ke kita, mau diskusi sama tim Creative Station, boleh ya kontak aku, nanti diminta aja ke Fadila mungkin, kontak aku atau kontak Afwan. Jadi silakan ya, kita open banget kalau kalian pengen berdiskusi dengan kita, pengen sharing, pengen ngasih masukan, itu silakan. Oke deh, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman 2021, terutama teman-teman HMS ITERA juga dari bidang eksternal yang sudah membuat atau memprovide kegiatan ini ya. Mengajak teman-teman, aku senang banget nih yang datang banyak ya. Semoga nanti ke depannya lebih ramai lagi yang datang ya. Kalau sekarang cuma setengah, nanti ke depannya full tim satu angkatan. Amin ya, semoga bisa hadir semuanya. Jadi teman-teman selamat malam. Sampai bertemu kembali di kegiatan selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman maksimalkan pembelajaran di Creative Station ya. Sampai bertemu lagi. Dadah semuanya. Jangan lupa minta kode vouchernya ke HMS ya. Dadah. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak.